Jadi untuk metode persamaan diferensial parsial ini, solusinya kita bisa menggunakan pakai finite difference ya, pakai finite difference yang pernah saya terangkan di materi sebelumnya ya. Nah, tapi nanti kita akan singgung juga apa itu metode finite difference yang apa sebetulnya itu mirip dengan metode Euler ya untuk yang metode forwardnya. Kita lihat untuk metode finite difference-nya. Jadi ini finite difference. Nah, ini. Jadi ada penghampiran selisih terpusat, kemudian ya ini penghampiran selisih terpusat, kemudian ada penghampiran selisih maju, dan ada penghampiran selisih mundur. Nah, tiga metode penghampiran ini itu bisa kita terapkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial, begitu ya. Kita pernah menerapkan penghampiran selisih terpusat untuk persoalan persamaan diferensial biasa berorder 2 ya, waktu beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan penghampiran selisih terpusat dan penghampiran selisih maju untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya. Jadi yang akan kita pakai itu yang order 2-nya. Jadi turunan kedua itu bisa kita hampiri, kita bisa gunakan rumus ini, rumus aljabar ini, 1 per delta X kuadrat dikali YI plus 1 dikurangi 2YI plus YI min 1. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan ya, persamaan diferensial biasa order 2-nya kita gantikan dengan persamaan aljabar. Nah, kalau misalkan kita punya order 1, maka kita bisa juga menggantikan persamaan order 1 tersebut menjadi persamaan aljabar 1 per 2 delta X dikali YI plus 1 dikurangi YI min 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk penghampiran selisih maju itu kita bisa pakai yang turunan pertama DYI per DX sama dengan 1 per delta X dikali YI plus 1 minus YI. Nah, untuk penghampiran selisih maju ini sebetulnya ini namanya metode Euler, nama lainnya ya. Dan kita sudah pakai ini dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa. Untuk persamaan diferensial parsial, kita akan menggabungkan penggunaan penghampiran selisih maju untuk turunan pertama. Jadi kita pakai turunan pertama rumus ini. Dan untuk turunan kedua, kita pakai yang penghampiran selisih terpusat. Begitu ya. Jadi kita akan pakai penghampiran selisih terpusat dan penghampiran selisih maju. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu persoalan yang nanti akan kita selesaikan ya. Jadi seperti yang kita tahu, persamaan diferensial parsial itu dia punya dua buah variabel bebas atau lebih ya. Jadi kalau di sini kita lihat variabel bebasnya adalah X dan T, waktu ya. Jadi ada X di sini jarak dan ada T kecil, waktu. Variabel terikatnya adalah T besar, temperatur ya. Nah, itu dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial. Simbol dari deltanya juga biasanya dituliskan dalam simbol do seperti ini ya, bukan D. Kalau diferensial biasa simbolnya D untuk membedakan antara parsial dengan biasa. Oke, jadi persoalan kita ini ada sebuah plastik tebalnya 1 cm. Mula-mula bertemperatur 25 derajat Celcius. Mula-mula itu artinya pada saat waktunya atau T kecilnya itu sama dengan 0. Itu temperaturnya 25 derajat Celcius. Kemudian dia diletakkan di antara plat yang bertemperatur 120 derajat Celcius, gitu ya. Jadi ada plat, dia temperaturnya 120 derajat Celcius. Si plastik yang tebal 1 cm itu di diapit ya, diapit kanan kiri oleh si pelat yang temperaturnya seragam 120 derajat Celcius. Nah, data yang lain yang dibutuhkan adalah massa jenis plastik, itu 900 kg per meter kubik, konduktivitas termal
0,13 watt per meter derajat Celcius, dan kalori jenisnya 1670 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, model matematika untuk kasus ini itu bisa dirumuskan menjadi persamaan diferensial parsial ini. Nah, modelnya dari mana? Ini diturunkan dari persamaan neraca panas ya, neraca panas mikro. Nanti diajarkan di mata kuliah peristiwa perpindahan atau diajarkan juga saya kira di mata kuliah perpindahan panas ya. Nah, kita di sini di mata kuliah metode numerik teknik kimia ini hanya concern terhadap bagaimana penyelesaian dari persamaan matematikanya. Jadi di sini persamaan diferensial parsialnya secara problemnya itu bisa digambarkan dengan gambar yang tampil sekarang ya. Jadi ada pelat pemanas yang warna merah ini kanan kiri, temperaturnya 120 derajat Celcius, dan di tengah-tengah itu plastik dengan tebal 1 cm gitu ya. Jadi kita ingin tahu 10 menit kemudian ini temperatur dari si plastik ini jadi berapa kayak gitu. Nah, awalnya kan dia 25 derajat Celcius. Tentu kita mengharapkan setelah beberapa lama temperatur dari plastik akan meningkat gitu ya, akan meningkat sampai kalau misalkan sampai tak terhingga berarti temperaturnya harusnya mencapai 120 derajat Celcius. Secara matematika dia akan mencapai 120 derajat Celcius karena tidak ada panas yang hilang ya keluar. Oke. Sekarang kita bicara mengenai solusinya. Tadi kita sudah singgung mengenai teknik yang akan kita pakai menggunakan penghampiran selisih terpusat dan penghampiran selisih maju, ya, finite difference method. Oke. Nah, kita akan hampiri yang turunan kedua dengan menggunakan persamaan selisih terpusat ini. Ya, kita akan ubah turunan kedua ini menjadi persamaan selisih terpusat. Jadi kita tinggal gunakan saja yang rumus yang di atas tadi masuk kemari. Jadi TI plus 1 dikurangi 2 TI tambah TI min 1 per 2 per delta X kuadrat. Nah, kalau superscript N itu menunjukkan dia waktu ya. Kalau I di sini menunjukkan jarak. Jadi I di sini jarak, N itu menunjukkan waktu. Data ke N, data ke I ya, maksudnya itu. Data ke N, data ke I. Oke. Untuk yang orde satunya, yang ini, orde satu, kita akan hampiri atau kita akan ubah menjadi persamaan persamaan selisih maju ya. Nah, persamaan selisih majunya adalah ini. Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi saya tunjukkan di atas ya tadi. Jadi TI N plus 1 minus TI N dibagi delta T. Nah, majunya dari mana? Lihat dari superscriptnya. Superscriptnya kan N plus 1. Nah, N plus 1 dikurangi TN. Gitu. Itu kan maju ke depan satu langkah, dikurangi dengan posisinya pada saat itu, pada titik itu. Gitu. Oke, pada saat itu, sorry. Nah, jadi dengan persamaan ini, kita bisa membuat suatu rumus yang umum ya, rumus general. Tinggal kita kali silangkan, jadi alfa dikali delta T dibagi delta X kuadrat, TIN-nya pindahkan ke sana. Jadi maksud saya gini, saya akan tuliskan di sini ya. Rumus general di sini TI ini masih N plus 1 berarti ya. N plus 1 kemudian TIN ini TI ya. TI dari sini ya, dari sini. Saya cuma memindahkan saja, memindahkan posisi ya. Jadi supaya TIN plus 1 itu sendirian, sisanya itu pindah ke sebelah kanan semuanya. Jadi ini TI plus 1, ini N, ini TI,
atas N, yang ini I minus 1 ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya punya N-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau saya punya N-nya sama dengan 0, seperti ini, N sama dengan 0. Jadi, saya akan mendapatkan rumus seperti yang di bawah ini. Kita tinggal masukkan saja N-nya 0 dan I-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, kita akan peroleh, kalau N-nya 0 berarti ini T11 sama dengan T10 ditambah alfa dikali delta T dibagi delta X kuadrat dikali T I-nya 1 ditambah 1, T2, N-nya tetap 0, dikurangi 2T1, N-nya tetap 0, ditambah T1 dikurangi 1, T0, 0. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat rumus umumnya ini, terus kita sudah coba juga kalau misalkan N-nya 0, I-nya sama dengan 1, itu rumusnya seperti ini. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya di Excel gitu? Kita bisa uh, apa namanya memperhatikan di tabel Excel ini ya, di apa screenshot Excel ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan terlebih dahulu berapa delta X dan berapa delta T. Di sini kan ada variabel delta X dan delta T. Harga delta X dan delta T itu kita yang menentukan. Jadi kita yang menetapkan mau berapa delta X dan delta T-nya. Semakin kecil delta T atau delta X, maka data yang harus kita hitung itu akan semakin banyak dan hasilnya akan semakin akurat. Ya, semakin besar harga delta T dan harga delta X, maka semakin sedikit data yang harus kita hitung. Bentar ya. Oke, saya ulangi. Jadi semakin besar harga delta T dan semakin besar harga delta X, maka semakin sedikit data yang harus kita hitung, tetapi akurasinya itu akan semakin berkurang, gitu. Atau errornya makin besar nantinya. Atau bahkan kita tidak akan mendapatkan hasil nantinya, karena divergen ya. Hasilnya tidak masuk akal nantinya. Nah, jadi kita lihat dulu yang sumbu X dulu ya. Misal di sini saya buat yang ke arah X-nya itu 1 cm kan tebal dari si plastik. Jadi sumbu X itu tebalnya 1 cm si tebal plastik. Maka kita bisa buat ke arah kanan ini. Di sini saya memilih delta X-nya menetapkan harganya 0,1. Maka kalau dia delta X-nya 0,1, saya akan punya harga X-nya itu 0, kemudian 0,1, 0,2, sampai dengan 1. Ya. Kan tebalnya cuma 1 cm. Kalau misalkan saya pilih harga delta X-nya 0,2 misalkan, maka saya akan punya data 0, 0,2, 0,4, sampai dengan 1. Lebih sedikit kan datanya. Nah, sebaliknya kalau saya pilih delta X-nya lebih kecil, misalkan 0,01 gitu. Maka saya akan punya data 0, 0,01, 0,02, 0,03, sampai dengan 0,99 dan 0, dan 1 pada akhirnya. Jadi akan semakin panjang data yang harus kita olah nantinya ya. Oke, untuk yang X saya kira itu ke arah kanan kita ambilnya. Kemudian untuk yang waktu kita ambil ke arah bawah ke kolom ya. Di sini yang saya berikan warna orange di sini yang ke bawah. Ini kita pilih delta T-nya itu 0,05. Nah, di sini sesuai dengan soal, tadi soal menghendaki kita menghitung dari 0 sampai dengan 10 menit gitu ya. Dia ingin tahu pada 10 menit itu bagaimana temperatur dari si plastik gitu. Jadi saya pilih 0,05.
Maka kalau udah 0,05 berarti kan jadi 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 sampai nyampe ke 10 menit ke bawah terus ya. Oke. Nah, sekarang ini yang lengkapnya, ini rumusnya, ini yang lengkapnya. Nanti kita lihat ya. Jadi saya terangkan ini dulu. Jadi kita sudah punya data, yaitu pada saat nilai awal dan nilai batas. Apa itu nilai awal? Nilai awal itu adalah harga temperatur pada T sama dengan 0 menit pada waktu mula-mula. Nah, pada waktu mula-mula dijelaskan dalam soal bahwa plastik bertemperatur 25 derajat Celcius. Jadi artinya ini 25 derajat Celcius pada saat T0. Ini kan waktunya 0 nih. Ini 25 derajat Celcius. Seragam semuanya. Oke. Nah, sementara um, setelah dinyalakan atau setelah ditempelkan si plastik tersebut dengan si pemanas, nah sesaat dia ditempelkan itu temperatur yang posisi persis menempel pada plastik pada pemanas sebelah kiri, yaitu pada saat X sama dengan 0 itu temperaturnya langsung naik 120 derajat Celcius. Ya, karena dia nempel langsung. Begitu pula halnya dengan harga temperatur di sebelah kanannya. Karena yang sebelah kanan juga menempel langsung dengan heater, yaitu pada saat X sama dengan 1, maka temperaturnya juga akan langsung naik di 120 derajat Celcius. Seperti itu ya. Gitu. Terus ini kalau saya teruskan ke bawah, dia sampai sini ya, sampai posisi 10 menit. Itu 120, 120. Gitu ya. Nah, problem kita adalah kita belum tahu ini yang di tengah-tengah ini. Ini kan hasil hitungan ya, sudah saya hitung nih. Sebelumnya ini nggak tahu. Ini sebelumnya tidak tahu. Nggak ada datanya, angkanya nggak ada. Gitu. Nah, ini harus kita hitung. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita uh, berhasil buat ya. Jadi, kalau saya tuliskan di sini T11, T10, maka dia akan diisi di sini. Ini kan yang ke kanan itu 0, 1, dan seterusnya ya. Nanti kita isikan di sini, dan nanti akan menghasilkan angka. Sampai semuanya ditarik. Kalau kita plotkan di grafik, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Jadi pada saat mula-mula, ini yang warna biru tua, ini temperaturnya 25 derajat Celcius pada saat mula-mula. Kemudian setelah 1 menit, dia naik ya, kelihatan ya. Naik, di ujung kiri langsung dia naik ke 120, di ujung kanan naik ke 120. Sementara di tengah-tengah itu temperatur yang paling rendah. Masuk akal ya. Kenapa? Karena awalnya memang temperaturnya kan 25 derajat Celcius. Cuman ditempel dengan pemanas, yang paling kiri 120, yang paling kanan 120, otomatis untuk mencapai panas untuk mencapai posisi di tengah itu akan butuh waktu ya dibandingkan dengan posisi yang dekat dengan si pemanas. Jadi otomatis yang posisi tengah itu akan terlambat naik panasnya. Panasnya akan temperaturnya akan terlambat untuk meningkat. Maka di sini kita lihat selalu dia posisi tengah itu yang paling rendah. Nah, ini yang warna orange ya, orange muda. Ini waktu 3 menit kita lihat ini sudah semakin naik temperaturnya, sudah semakin tinggi, udah mendekati 100 derajat Celcius di tengah-tengahnya. Terus sampai akhirnya yang diinginkan dalam soal adalah pada T sama dengan 10 menit. Nah, pada T 10 menit ini sudah hampir mendekati 120 derajat Celcius untuk yang posisi di tengah sekalipun. Begitu. Jadi dengan metode penghampiran selisih terhingga ini, finite difference method, kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Oke, ini saya jelaskan secara umum dulu biar punya gambaran. Nanti kita sesaat lagi kita akan pakai Excel untuk membuat pemahaman kalian lebih baik ya. Oke, sekarang saya akan buka Excel. Ini saya perkecil dulu ya. Oke, Excel ya. Ini Excelnya.
Nah, ini Excel-nya sebelah kanan. Oke, kita akan mulai dari kita samakan saja ya posisinya biar nggak keliru. Jadi di sini posisi atau ya ada sesuatu yang harus dirubah sih sebenarnya biar lebih tergambar. Saya akan eh, buat ini I, ini apa? Ya, T, X ya. Yang ini 0, kemudian 0,1. Ini tinggal ditarik aja ke kanan sampai angka 1 ya. Bertemu angka 1 di sini. Nah, di sini angka 1. Terus gitu. Nah, gitu ya. Kemudian yang X ini ke kanan dan yang T waktu ini ke bawah 0. Tadi kita sudah menetapkan 0,05 gitu ya. 0,05. Misalkan bisa diikuti ya. Kita tarik sampai ke 10 menit ya. Nah, di sini 10. Oke. Itu 10 menit. Nah, kalau mau tahu berapa jumlah datanya, kita bisa hitung juga. Jadi ini ke arah kanan berarti I ya. Ini I ke 0, I ke 1 gitu. Dan kita tarik saja ya. Jadi kita punya sampai I-nya 10 gitu ya. Dan kalau yang eh, kita buat kolom satu lagi ya sebelah kiri. Untuk yang waktu oke, untuk yang waktu juga sama. Ini adalah N ya, posisi N, simbolnya N. Kita tuliskan rumusnya 0, 1, sampai dengan, ini ada 200 data ya. Berarti sampai N sama dengan 200. Begitu ya. Ini untuk memudahkan memahami rumus yang tadi. Rumus yang ini, rumus generalnya yang saya tuliskan, yang warna merah ini ya. Jadi saya akan geser dulu. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi kita lihat ya. Jadi untuk yang posisi nilai awal itu nilainya akan tetap 25 derajat Celcius. Maka kita tuliskan 25. 25, tarik saja ke kanan. Ini ya. Ini saya geser aja kali ya biar terlihat semuanya. Nah, 25 ini saya kasih warna ya biar membedakan mana yang sumbu. Saya kasih warna kuning. Yang ini saya juga kasih warna kuning. Oke. Jadi ini 25 ini nilai awal. Kemudian nilai batas sekarang. Nilai batasnya yang sebelah kiri 120. Tarik ke bawah semuanya. Ini pada posisi X sama dengan 0 ya. Ini kan X sama dengan 0 posisinya. Tarik ke bawah. Nah, sampai sini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu juga kita isi dengan 120. Ini nilai batas yang sebelah kanan. Pada X sama dengan 1. Ini, semuanya 120 derajat Celcius. Kecuali pada saat nilai awal ya. Awal nilainya 25 derajat Celcius. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian, kita baru kita isi yang tengah-tengah ini. Siapa ini yang tengah-tengah? Harus kita hitung. Yang kita tidak tahu. Ya. Maka kita masukkan rumus umumnya kan rumus umumnya kan ini yang atas ini yang warna hitam ini ya. Nah kita coba lihat dulu yang warna yang ini yang paling bawah pada saat T11 ya. T11 itu kan berarti ini satu kan, ini satu. Saya kasih warna apa ya, orange aja ya. Nah ini posisi 1 dan ini posisi 1 untuk N-nya gitu. Berarti kan dia di sini posisinya ya. Ini koordinatnya di sini kan.
T11 ini posisinya. Nah, T11 rumusnya adalah, perhatikan rumusnya di Word yang sebelah kiri saya. Jadi rumusnya adalah T10. T10 itu berarti di atasnya ya, di atasnya ini T1, 0 tuh ini, 1 tuh ini, berarti yang ini ditambah dengan alfa. Alfanya belum saya tuliskan ya, saya hapus dulu deh. Kita definisikan dulu alfanya. Alfa, langsung angka saja ya, angkanya 0,052. 0,052. Dituliskan dulu alfanya. Dan baru kita masuk lagi ke T11. Jadi sama dengan T10. T10-nya itu ini T10 ya. T1 ya, kemudian 0, n-nya 0. Ditambah alfa, ini alfanya. Alfa ini nilainya akan konstan terus, maka kita harus berikan dolar supaya dia tidak bergerak ketika kita tarik ke kanan dan ke bawah. Oke. Lalu alfa dikalikan dengan delta T. Delta T itu 0,05 ya, yang ini. Jadi kita kali 0,05, begitu. Nah, delta T juga akan selalu konstan. Maka supaya dia tidak bergeser, kita kasih dolar juga di hurufnya ini. Ya. Nah, setelah itu kita bagi dengan delta X kuadrat. Delta X-nya itu ini 0,1 ini ya, 0,1 dipangkatkan dengan 2. Nah, sama, delta X juga itu tidak boleh bergeser. Kita kasih dolar. Delta X-nya. Oke. Setelah itu dikalikan dengan dalam kurung, yang ini ya, T20. Mana T20? T2 itu posisinya di sini berarti ya. T20 di atas ini. Kemudian dikurangi 2 dikali T10. Ini T10. Ya, ditambah T00. Sorry, T10 tuh yang kebalik ya, sorry. Ini T10 yang di tengah ini. Ditambah dengan T00. T00 tuh ini. Nah, baru tutup kurung. Nah, lalu kita tarik ke kanan. Kita tarik ke bawah. Gitu. Sampai ke bawah semuanya kita tarik. Ini. Nah, udah. Kita sudah dapat angkanya. Semua angka ini. Nah, kita coba buat grafiknya ya. Nah, kita coba buat grafiknya. Ini saya simpan dulu ya. Ini kelas apa nih? Kelas campuran ya? Kelas Bukan, Pak. kelas A ya harusnya? Kelas B, Pak. Kelas B ya? Oke. Sekarang kita buat grafiknya ya. Tadi kan kita ingin tahu yang 10 menit, tapi kita buat grafik bertahap dulu aja. Jadi insert, kemudian grafik. Kita bikin yang ini ya. Pilih yang itu, grafiknya. Select data, add. Ini pada saat T sama dengan 1 menit saja. Berarti X-nya itu yang di atas ini, yang warna kuning ini, 0 sampai 1. Kemudian Y-nya itu pada saat 1 menit, temperatur pada saat 1 menit. Mana 1 menit? Kita lihat. Nah, ini 1 menit. Ini 1 menit sampai 120 ini. Oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi, pada 1 menit, ini sudah mulai ya, temperaturnya sudah mulai naik. Yang di tengah-tengah juga udah kira-kira 40-an ya, 50 mungkin. Sini di titik tengahnya 46 derajat Celcius. Saya rapihkan dulu ya. Kita rapihkan dulu. Bapak maaf, tadi grafiknya Ya, kemana ya? gimana? Grafiknya tadi gimana, Pak? Sorry, nggak kurang jelas. Bikin grafiknya, Pak, tadi ke insert kan? Terus pakai yang mana, Pak? Oh, yang ini. Insert, kemudian pilih yang sebelah yang ini nih. Yang scatter with smooth lines. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke.
Nah, saya rapikan dulu ya aksisnya biar enak dipandang. Ini, kemudian ya saya kira sudah cukup dan kita beri nama ya. Kita beri nama karena ini baru lahir gambarnya, jadi langsung kita beri nama. Beri nama aksis title-nya itu X ya. Satuannya cm atau tebal plastik lah. Kita tebal plastik. Satuannya cm. Kemudian sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu adalah temperatur ya. Kita temperatur. Satuannya adalah derajat Celcius ya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau bandingkan antara yang 1 menit dengan yang 5 menit misalkan ya. Kita klik lagi, select data, add, tulis lagi T sama dengan 5 menit ya. X values-nya kita pilih ini. Kemudian Y values-nya itu kita pilih yang 5 menit. Nah, ini 5 menit. Oke. Nah, kita dapatkan, nah kita lihat ya grafik seperti itu. Ini Asep saya matikan dulu ya, suaranya mengganggu ini. Gimana nih? Saya nggak bisa ya matikan. Mohon maaf Pak, udah mati dari tadi Pak suaranya. Ini masih nyala nih. Bisukan. Oke udah. Oke. Udah. Siapa lagi nih ya? Virus kali ya? Ya. Ya, udah. Makasih. Saya lanjutkan ya. Jadi yang ini kita bisa bandingkan. Saya kasih legendnya ya. Select data, bukan select data, design. Kemudian legendnya right gitu ya. Nah kita lihat di sini kita sudah punya grafik yang membandingkan temperatur dari plastik pada saat waktu 1 menit yang warna biru dan pada saat waktu 5 menit yang warna orange. Kita lihat bahwa dia naik ya temperaturnya, temperatur plastiknya naik terus, tapi posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan itu tetap 120 derajat Celcius karena dia bersentuhan langsung dengan si heater, dengan pemanas. Nah, tadi kan pertanyaan di soalnya yang 10 menit ya. Sekarang kita gambarkan lagi yang 10 menit. Add T sama dengan 10 menit ya. Oke. Listnya ini dari 0 sampai dengan 1. Y-nya kita cari yang 10 menit ya. 10 menit ini. Oke. Nah, kita lihat yang 10 menit yang warna abu-abu itu sudah mendekati 120 derajat Celcius. Nah, kita sudah punya gambaran yang cukup lengkap. Dia naik terus sampai ke 120 derajat Celcius. Nah, kalau mau tahu rata-rata dari temperatur plastik pada 10 menit, ya tinggal kita buat saja average-nya di sini ya. Sama dengan average, yang bawah ini kan 10 menit nih. Ini 10 menit, 10 menit. Jadi tinggal average dari sini. Enter. Jadi rata-ratanya adalah 119 derajat Celcius. Ini rata-rata plastik ya. Pada 10 menit. Udah, kita dapat jawabannya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan untuk materi ini? Silakan. Bapak ketinggalan bikin grafiknya, Pak. Ya, kenapa? Yang mana? Yang dari awal pas di
itu kan pas udah masuk ke grafik kan dia kosong tuh. Chart datarnya diisi apa Pak? Gimana? Pas dipilih grafik kan tadi nggak diblok dulu kan Pak? Apa diblok dulu? Coba sekarang kamu share ya, biar kita sama-sama lihat. Pakai HP Pak? Waduh, susah juga ya kalau pakai Iya. HP. Ya grafiknya ini aja sih, pakai select data, insert gitu ya. Yang ini, kemudian ini kamu pilih, terus nanti klik kanan, select data, terus kamu add pada waktu apa? Kamu add misalkan sesuatu, tuliskan namanya, X-nya itu di blok untuk yang eh, untuk yang 0 sampai dengan 1 ini, yang warna kuning ini, itu untuk X-nya. Oke. Sekarang coba kamu ikutin ya. Ini saya pilih lagi satu data pada T sama dengan 2 menit misalkan ya. Oke, saya buat nih 2 menit. Klik kanan di gambar ini, select data, kemudian add. Di sini T sama dengan 2 menit. X values-nya kita pilih. Yang ini nih X-nya nih. Kita blok sampai 1 ya. Lalu turunkan lagi. Nah, sekarang pilih yang Y-nya. Nah, yang Y-nya karena kita ingin pada saat 2 menit, berarti kita cari yang 2 menit yang mana. Nah, ini yang 2 menit nih. Ini 2 menit kan? Jadi 120 ke kanan. Ini yang 2 menit. Kita balik lagi. Tinggal klik OK. Dan klik OK lagi. Udah selesai. Saya punya sekarang grafik untuk waktu sama dengan 2 menit seperti ini. Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Silakan. Bapak, Ya. tadi yang average-nya gimana tuh tadi? Dila ketinggalan, saya Ya. ketinggalan. Oke. Nah, average untuk cari rata-rata di persoalan kan kita diminta untuk mencari rata-rata pada waktu 10 menit. Nah, kita lihat di sini kan 10 menit. Jadi yang temperaturnya ini kan temperatur pada setiap titik baik di X0, X0,1, X0,2 sampai dengan X1 cm. Nah, kita tinggal rata-ratakan pakai rumus average gitu ya. Tulis average, kemudian di blok bagian bawahnya itu, dan kita bisa dapatkan, tinggal di enter saja temperatur rata-ratanya. Ini ya. Oke. Ada lagi? Makasih, Pak. Pak, Ya, sama-sama. Ya, saya mau nanya. ya. Yang tadi yang di dolarin tuh yang mana aja, Pak? Yang Jadi saya ketinggalan. dibuat ini kita lihat yang rumus pertama saja ya. Ini yang rumus pertama. Yang diberi dolar itu hanya alfa, delta T, dan delta X. Jadi alfa, delta T, dan delta X. Delta T-nya itu adalah 0,05, delta X-nya itu adalah 0,1, yang ini, dan alfanya 0,052. Oke, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Bapak, Ya, punya silakan. saya hasil yang dari kan ini gimana ya? Gimana ya jelasinnya, Pak ya? Coba Asal kamu saya bisa share. Saya pakai HP, Pak, ini. Wah, susah ya. Iya. Gimana ya? Coba Tapi jelaskan aja. yang itunya 25 semua gitu, Pak. Yang kan di bawahnya yang mana ya? Ya yang itu yang Bapak tunjuk pakai itu ke bawahnya 25 semua. Oh, berarti rumusnya yang salah. Rumusnya itu Tapi ada yang kayaknya keliru di rumusnya situ. bener. Gimana? Kayaknya rumusnya udah benar, cuman waktu di draft jadi hasilnya beda. Itu Iya, gimana? rumusnya salah. Coba kamu cek yang rumus pertama aja dulu. Rumusnya itu harus persis sama dengan yang punya saya. Ininya ya, rumus. Kalau di drag kemudian tidak berubah, berarti rumusnya salah. Itu jelas rumusnya salah.
bisa salah dalam penulisan dolarnya, bisa salah dalam penulisan perkaliannya atau tambah baginya gitu ya. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Dicek lagi ya. Iya. Ya. Kalau ada yang bisa di-share di komputer itu lebih enak, saya bisa melihatnya. Mungkin ada yang kasusnya sama dengan teman kalian yang tadi, ketika di drag tapi temperaturnya tidak berubah gitu. Boleh di-share di sini. Tapi yang pakai komputer ya, biar enak saya ngelihatnya. Ada yang punya kasus yang sama? Ada yang berhasil mendapatkan semuanya? Sudah, Pak. Evita Dila berhasil, bisa. Pak. Saya sudah Pak. Oke. Bisa di-share yang pakai komputer? Siapa? Saya pakai Pak. Silakan, Ade. Afla udah masuk, Afla? Tadi nge-WA saya. Udah masuk belum sekarang? Belum ya? Belum, Pak. Silakan, Ade. Lagi sharing atau gimana? Ade jadi sharing? Sinyalnya mungkin ya. Ya, yang lain mungkin? Tadi yang sudah siapa? Evita sudah, Pak, tapi pakai HP. Pakai yang pakai komputer ya, biar enak melihatnya. Oh ya. Yang pakai komputer siapa? Iya, Pak. Ya, ya, silakan ya. Ya, oke, ya, Bener nggak, Pak? benar. Nah, kayak gini, coba sekarang diklik di 25-nya, di yang T11. Di bawah 0,1, 25 satu lagi. Ini, Pak. Bukan yang itu, yang ada rumusnya. T11, bawahnya lagi. Oke, ini. Nah, itu. Nah, ini tadi yang ada kasus tidak berubah, ya, itu ininya rumusnya harus benar nih. Kalau misalkan ada yang keliru, rumusnya pasti nggak akan berubah dia, 25 semuanya nantinya. Gitu ya. Jadi harus dicek satu-satu, gitu. Oke, Niha. Terima kasih, Niha. Ya, Pak, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Evita, Pak, Evita join di laptop nih ya, Pak. Ya, silakan, Evita. Join ulang. Boleh. Maaf ya Pak, tadi saya sinyal Pak, jadinya keluar Oh ya. Posisi di mana, Ade? di Jakarta Pak. Oh, Jakarta susah sinyal ya? Pak, Evita saya screen ya. Silakan, Evita. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, hampir. Ya. Oke. Ya, digeser gambarnya. Ya. Oke. Ya, udah. Ini udah sama ya dengan yang punya saya. Oke, sip, Evita. Terima kasih, Evita. Sama, Bapak. Oke, baik.
kalau tidak ada pertanyaan lagi atau yang mau sharing lagi, saya akan lanjutkan ke delta. Bagaimana kalau kita ubah-ubah harga delta X dan delta T-nya gitu ya. Nah, kita coba ya. Saya akan sharing lagi layarnya. Oke. Sudah terlihat lagi layarnya? Excel saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ini kita menggunakan delta X 0,1 dan delta T 0,05 begitu. Nah, bagaimana kalau kita ubah delta T-nya menjadi lebih besar gitu ya. Kalau sekarang kan 0,05. Sekarang saya ganti nilainya jadi 0,2 atau 0,5 misalkan ya. Kalau sekarang 0,05 saya ganti ke 0,5. Apa yang terjadi? Saya ganti ya. Atau biar nggak merusak suasana, saya copy saja deh. Create, copy. Nah, ini yang sudah baru. Saya pilih 0,5. Ya. Dan tentu ini harus saya tarik ya, sampai menemukan angka 10. Ternyata hanya dengan data 20 saja, saya sudah menemukan angka 10. Jadi yang ini di-delete ya, nggak berguna yang ini. Jadi lebih sedikit yang harus saya hitung. Tetapi hasilnya itu berombak ya. Seperti suasana hati ini, turun naik nih. Kadang benci, kadang rindu gitu ya. Jadi apa ya? Kenapa seperti ini? Ya karena tadi delta T-nya kita perbesar. Dengan delta T yang besar, maka jawabannya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Jadi divergen dia. Sistem numeriknya itu tidak mampu mencapai titik konvergen, titik di mana jawaban itu berada kayak gitu. Nah, maka pemilihan delta T dan delta X tentu saja itu akan menentukan hasilnya itu bagus atau tidak. Oke, sekarang kita naikkan ya. Kita perbesar, ini yang delta T saya rename ya. DT berapa tadi? 0,5. 0,5 menit ya. Yang ini DT-nya ini kenapa ini? Ini DT-nya 0,05 menit. Sekarang satu lagi saya akan buat yang 0,005 gitu ya. Kita perkecil. Ini create a copy. Nah, ini satu lagi kita buat lebih kecil lagi. Tambah koma yang satu di sini. Oke. Jadi kita ubah ya, 0,005. Nah, tentu ini harus kita tarik lagi, lebih panjang datanya. Tadi 200, ini jadi 2000 harusnya. Nah, sampai sini. 10 ya. Nah, ini 10. Nah, ada 2000 data yang harus diisi nantinya. Oke. Rumusnya tetap sama ya, karena kan tidak kita ubah rumusnya ini. Rumusnya tetap sama, hanya ini perlu kita sesuaikan. Jadi tarik ke bawah ini. Tarik ke bawah. Kemudian, oke, selesai. Yang kanan sekarang. Yang kanan tarik ke bawah. Ini ya. Oke, ini sudah. Satu lagi ya. Satu lagi, ini. Yang ini kita perlu tarik ke bawah. Oke. Sip. Jadi
kita sudah dapat kalau delta T-nya kita perkecil jadi 0,05. Ini sekarang kita bandingkan lagi. Ini salah ya, kita harus perbaiki nih. 1 menit itu posisinya mana? Nah, yang 1 menit saya kira benar. Cuman yang beda itu, ya yang 1 menit benar. Mungkin yang data yang setelahnya saya kira. Ini yang berapa ini? 0,1 ya. Ini saya delete. Ini berapa? Ini 0,2. Saya delete. Ini berapa? Ini yang 0,5 menit. Nah, ini salah juga. Ini 1 menit ya harusnya. Ya. Ya, ini 1 menit. Lihat ya, ini 1 menit. Jadi saya ganti aja ya. Saya ganti ini 1 menit. Select data. Ini bukan 10. 1 menit. Nah, saya ingin bandingkan antara data yang hasil perhitungan kita dengan menggunakan delta T 0,05. Oh, jadi kita pilih gini aja ya. Ini delta T-nya, saya ganti ya, ini DT 0,005 ya, menit. Nah, kita bandingkan dengan yang DT 0,05 menit. Nah, ini beda nggak gitu ya? Kalau nggak beda, ngapain susah-susah ya? Kita cek yang 0,05, ini 0,05. Jadi, kita berikan gambar X-nya, kemudian Y-nya, 0, tadi berapa? 1 menit ya? 1 menit berarti posisi di sini ya. Nah, enter. Oke. Oke. Nah, coba diperhatikan itu gambarnya. Ternyata dia antara warnanya nggak terlalu ngejreng ya. Coba kita buat yang warnanya lebih mencolok. Merah lah ya. Yang warna abu-abu ini kita ganti dengan warna merah. Bentar, ini yang... Nah, kita ganti dengan warna merah. Nah, kelihatan ya. Ini bedanya nggak terlalu signifikan ya. Jadi antara ketika kita memilih DT 0,05 menit dengan hanya 200 data, dan dibandingkan dengan ketika kita memilih 0,005 menit dengan 2000 data, banyak sekali ya datanya. Sampai tadi Excel-nya juga goyang-goyang, pusing dia. Nah, bedanya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu beda jauh. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan memilih delta T 0,05 menit saja sudah cukup, gitu ya. Nggak perlu diteruskan sampai lebih kecil lagi. Tetapi juga jangan memilih yang terlalu besar. Yang tadi kasusnya, ketika kita memilih yang 0,5 menit, ini grafiknya jadi aneh ya. Jadi tidak mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Begitu. Ya, gitu ya. Tentang perbandingan antara delta P yang kita pilih. Ada pertanyaan mungkin?